Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, berjumpa kembali dengan Ibu di mata pelajaran ekonomi. Nah, sebelumnya Ibu akan bertanya bagaimana nih kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Tetap jaga kesehatan dan selalu jaga jarak. Nah, meskipun pembelajaran kita masih dilaksanakan secara daring, Ibu harapkan kalian tetap giat belajar dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran. Setelah pertemuan kemarin Ibu membahas indeks harga, hari ini Ibu akan membahas mengenai inflasi. Dari inflasi ini sendiri, Ibu akan memaparkan atau menjelaskan yaitu tentang pengertian inflasi. Yang kedua itu adalah penyebab terjadinya inflasi, yang ketiga itu adalah jenis-jenis inflasi, yang keempat itu adalah cara menghitung laju inflasi, yang kelima itu adalah dampak dan cara pengendalian dari inflasi, yang keenam adalah permintaan dan penawaran uang, dan yang terakhir itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran uang. Baik, langsung saja ke materi atau pembahasan pertama, yaitu tentang pengertian inflasi. Ketika mendengar kata inflasi, kira-kira apa sih yang ada dalam pikiran kalian? Mungkin kata inflasi ini sendiri sudah tidak asing lagi ya bagi kita semua. Inflasi ini merupakan suatu keadaan perekonomian di mana harga-harga secara umum mengalami kenaikan. Kenaikan harga ini biasanya berlangsung dalam jangka panjang. Adapun contoh kenaikan harga yang bersifat sementara itu adalah pada masa menjelang Lebaran atau setelah Lebaran atau di hari-hari lainnya, di hari penting lainnya. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa menjelang hari Lebaran, harga-harga produk itu akan mengalami kenaikan. Tetapi contoh tersebut itu tidak dapat dikatakan sebagai inflasi ya, karena kenaikan harga ini hanya bersifat sementara. Nah, pada intinya, inflasi ini biasanya disebabkan oleh jumlah uang yang beredar lebih banyak dari apa yang diperlukan. Jadi, sudah paham ya apa itu inflasi? Sekarang kita akan membahas mengenai penyebab terjadinya inflasi. Nah, untuk penyebab terjadinya inflasi, ini ada 3. Yang pertama itu adalah inflasi tarikan permintaan atau demandful inflation. Yang kedua itu ada inflasi dorongan biaya produksi atau cost plus inflation. Dan yang terakhir, yang ketiga itu adalah inflasi yang disebabkan jumlah uang yang beredar bertambah. Nah, untuk demandful inflation ini sendiri merupakan inflasi yang terjadi karena adanya kenaikan permintaan suatu produk ataupun barang maupun jasa. Peningkatan permintaan ini biasanya disebabkan oleh peningkatan belanja pemerintah, lalu yang kedua itu bisa dikarenakan kebutuhan barang untuk ekspor, ataupun yang ketiga itu adalah peningkatan karena kebutuhan untuk swasta. Nah, di sini Ibu juga akan menampilkan sebuah grafik demandful inflation yang dimana dalam grafik ini sendiri dapat kita lihat bersama bahwa di sini ada sumbu P dan sumbu X. Selain itu di sini ada juga D, di mana D ini adalah kurva permintaan dan S-nya ini adalah kurva penawaran. Mula-mula dapat kita lihat kurva permintaannya itu ada di titik D, di mana ada pada titik keseimbangan E0, yaitu pertemuan antara P0 dengan Q0. Lalu ketika adanya kenaikan permintaan, maka kurva D ini akan bergeser ke kanan menjadi D1 yang menyebabkan P0-nya itu juga akan mengalami kenaikan menjadi P1
dan jumlah permintaannya itu juga akan bergeser dari Q0 menjadi Q1. Lalu poin yang kedua itu ada cost plus inflation. Kira-kira ada yang tahu tidak apa itu cost plus inflation? Nah, untuk cost plus inflation ini merupakan inflasi yang terjadi karena kenaikan biaya produksi. Nah, kenaikan biaya produksi ini biasanya disebabkan oleh kenaikan bahan baku. Misalnya, kenaikan bahan bakar minyak ataupun yang lainnya. Di sini Ibu juga akan menampilkan sebuah grafik mengenai cost plus inflation. Nah, di sini ada sumbu P dan sumbu X. Lalu, di sini ada kurva D, yaitu kurva permintaan, dan S-nya itu adalah kurva penawaran. Mula-mula kita lihat dari kurva penawaran yang disimbolkan dengan huruf S yang berada pada titik keseimbangan E0, yaitu pertemuan P0 dengan Q0. Lalu, dengan adanya kenaikan biaya produksi ini, maka kurva penawarannya itu akan bergeser ke S1, dari S ke S1, yang menyebabkan harga itu akan mengalami kenaikan dari P0 menjadi P1 dan jumlah penawarannya itu berkurang dari Q0 menjadi Q1. Lalu poin yang ketiga, poin yang terakhir itu adalah inflasi yang disebabkan oleh jumlah uang yang beredar bertambah. Nah, menurut kaum klasik, mereka menyebutkan ataupun kaum klasik berpendapat bahwa harga-harga itu berhubungan dengan jumlah uang yang beredar, di mana ketika jumlah uang yang beredar ini bertambah, maka harga juga akan mengalami kenaikan. Tentu saja ke materi ataupun poin yang ketiga, yaitu pembahasan mengenai teori-teori terjadinya inflasi. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan mengenai teori-teori terjadinya inflasi. Ada 3 teori. Yang pertama itu ada teori kuantitas, yang kedua itu ada teori Keynes, dan yang ketiga itu adalah teori struktural. Teori kuantitas ini merupakan teori yang berasal dari kaum klasik, di mana menurut kaum klasik ini sendiri, tingkat harga itu akan berhubungan dengan jumlah uang yang beredar. Nah, ketika jumlah uang yang beredar bertambah, maka harga juga akan naik. Misalkan, ketika jumlah uang yang beredar bertambah menjadi 2 kali lipat, sedangkan penawaran itu tetap, maka harga-harga cepat atau lambat juga akan mengalami kenaikan 2 kali lipat. Lalu yang kedua itu ada teori Keynes. Teori Keynes ini merupakan teori yang berpendapat ataupun menyatakan bahwa inflasi itu terjadi karena adanya nafsu atau ambisi dari suatu golongan masyarakat yang ingin lebih banyak memanfaatkan barang dan jasa. Jadi ketika suatu masyarakat ataupun golongan itu ingin lebih banyak menggunakan ataupun memanfaatkan produk dan jasa, sedangkan penawaran itu tetap, maka harga-harga akan mengalami kenaikan. Yang terakhir adalah teori struktural. Teori struktural ini merupakan teori yang menyorot pada struktur ekonomi kaku, di mana produsen itu tidak dapat memenuhi permintaan dari masyarakat dengan bertambahnya jumlah penduduk. Setelah tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai pengertian inflasi, yang kedua adalah penyebab terjadinya inflasi, yang ketiga itu ada teori-teori terjadinya inflasi. Langsung ke poin keempat, Ibu akan membahas mengenai jenis-jenis inflasi. Untuk jenis-jenis inflasi ini ada 3. Yang pertama itu adalah jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya, yang kedua itu adalah inflasi berdasarkan sumbernya, dan yang ketiga itu adalah inflasi berdasarkan penyebabnya. Nah, untuk inflasi berdasarkan jenis keparahannya ini ada 4 macam. Yang pertama itu ada
inflasi ringan, yang kedua ada inflasi sedang, yang ketiga ada inflasi berat, dan yang terakhir ada hiperinflasi. Nah, inflasi ringan ini memiliki ciri-ciri diantaranya yaitu yang pertama masih mudah untuk dikendalikan, yang kedua itu adalah belum mengganggu keadaan ekonomi, yang ketiga itu cirinya yaitu inflasi ini terjadi karena adanya kenaikan harga-harga secara umum tetapi belum menimbulkan krisis di bidang ekonomi, dan ciri yang terakhir itu adalah berada di bawah 10%. Lalu yang kedua itu ada inflasi sedang, di mana inflasi sedang ini memiliki ciri-ciri yaitu berada di kisaran 10% sampai 30%. Lalu yang kedua itu belum mengganggu keadaan ekonomi, dan ciri yang terakhir itu adalah dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat bagi mereka yang memiliki penghasilan tetap. Yang ketiga itu ada inflasi berat, di mana inflasi berat ini yaitu berada di kisaran 30% sampai 100%. Ciri yang keduanya itu adalah sudah mengacaukan keadaan ekonomi, dan yang ketiga pada masa inflasi ini biasanya masyarakat itu lebih termotivasi untuk menyimpan barang daripada menyimpan uangnya di bank karena mereka mengetahui bahwa tingkat bunga itu lebih rendah dari laju inflasi. Dan untuk yang terakhir itu adalah inflasi sangat berat atau hiperinflasi. Untuk cirinya yaitu inflasi ini berada di atas 100%. Yang kedua itu yaitu cirinya sudah mengacaukan keadaan ekonomi, dan yang terakhir itu yang ketiga cirinya sulit untuk dikendalikan, baik itu menggunakan kebijakan moneter ataupun kebijakan fiskal. Selanjutnya yaitu mengenai jenis inflasi berdasarkan sumbernya. Ini terbagi dua ya. Yang pertama itu adalah inflasi yang bersumber dari luar negeri, dan yang kedua inflasi yang bersumber dari dalam negeri. Nah, untuk inflasi yang bersumber dari luar negeri ini disebabkan oleh adanya kenaikan harga-harga di luar negeri. Pastinya akan sangat berdampak bagi negara yang mengimpor barang dari negara tersebut. Misalkan untuk Indonesia yang mengimpor barang dari negara Cina, ketika di negara Cina produk tersebut itu harganya mengalami kenaikan, maka akan berdampak pula terhadap produk yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua itu adalah inflasi yang bersumber dari dalam negeri. Ini biasanya disebabkan oleh adanya pencetakan uang baru, adanya kegagalan panen, dan yang lainnya. Untuk contohnya yaitu ketika adanya kegagalan panen, secara otomatis jumlah penawaran itu akan berkurang atau menurun, sedangkan permintaannya itu tetap, dan secara otomatis juga harga-harga akan mengalami kenaikan. Dan yang terakhir itu adalah jenis inflasi berdasarkan penyebabnya. Untuk jenis ini dibedakan menjadi dua, yaitu inflasi yang dikarenakan adanya kenaikan permintaan, dan yang kedua itu adalah inflasi yang disebabkan oleh adanya kenaikan biaya produksi. Untuk poin pertama yaitu inflasi yang disebabkan adanya kenaikan permintaan. Jadi ketika adanya kenaikan permintaan sedangkan penawarannya itu tetap, maka harga juga akan mengalami kenaikan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam ilmu ekonomi, ketika permintaan naik, penawarannya tetap, maka harga akan naik. Dan untuk poin yang kedua itu adalah inflasi yang disebabkan kenaikan biaya produksi. Jadi ketika adanya kenaikan biaya produksi, ini juga akan berdampak terhadap harga-harga yang mengalami kenaikan. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai cara perhitungan inflasi.
Di sini Ibu akan membahas dua cara perhitungan inflasi. Yang pertama itu ada IHK, yaitu indeks harga konsumen, dan IHP, yaitu indeks harga produsen. Untuk caranya sebagai berikut ya. Untuk IHK ini sendiri memiliki rumus, yaitu IN sama dengan IHKT dikurangi IHKT-1 per IHKT-1 dikali 100%. Untuk keterangannya, IN di sini yaitu untuk mengetahui laju inflasinya, lalu IHKT-nya itu adalah indeks harga konsumen pada tahun yang dihitung, dan IHKT-1-nya adalah indeks harga konsumen yang pada tahun dasar. Lalu untuk IHP, ini hampir sama ya rumusnya dengan IHK, di mana IHP ini memiliki rumus yaitu IN sama dengan IHPT dikurangi IHPT-1 per IHPT-1 dikali 100%. Untuk keterangannya, IHPT ini merupakan indeks harga produsen tahun yang dihitung, dan IHPT-1 merupakan indeks harga produsen pada tahun dasar. Untuk memudahkan kalian, di sini Ibu akan beri contoh untuk IHK, di mana dari soal yang sudah Ibu tuliskan di sini diketahui bahwa IHK bulan Maret itu tahun 2015 itu sebesar 145,15, dan untuk bulan Aprilnya yaitu 150,65. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus yang IHK, di mana tadi rumusnya adalah IN sama dengan IHKT dikurangi IHKT-1 per IHKT-1 dikali 100%. Tinggal kita masukkan ya. Jadi IN sama dengan 150,65 dikurangi 145,15 dibagi 145,15 dikali 100%, dan hasilnya sebesar 3,79%. Nah, dari hasil ini dapat kita simpulkan bahwa inflasi tersebut itu termasuk ke dalam inflasi ringan. Mengapa? Karena kan tadi di ciri-ciri inflasi ringan itu sendiri, inflasi tersebut adalah inflasi yang berada di bawah 10%, dan hasil ini yaitu 3,79, jadi termasuk ke dalam inflasi ringan. Selanjutnya yaitu mengenai dampak dan cara pengendalian inflasi. Untuk dampak inflasi ini sendiri, inflasi itu memiliki beberapa dampak ya. Yang pertama itu adalah dampak inflasi terhadap pendapatan, yang kedua dampak inflasi terhadap ekspor, yang ketiga dampak inflasi terhadap minat orang untuk menabung, dan yang terakhir adalah dampak inflasi terhadap kalkulasi harga pokok. Nah, untuk poin pertama, dampak inflasi terhadap pendapatan ini bisa bersifat menguntungkan ataupun merugikan. Untuk yang bersifat menguntungkannya itu adalah dengan adanya inflasi ini, para pengusaha itu dapat memperluas produktivitasnya, sehingga akan memberikan kesempatan kerja baru terhadap masyarakat, dan masyarakat tersebut itu akan mendapatkan pendapatan dari pekerjaannya. Lalu yang kedua itu adalah yang bersifat merugikan. Yang bersifat merugikannya ini adalah bagi masyarakat yang memiliki penghasilan tetap, maka dapat menurunkan kesejahteraannya. Mengapa? Karena dengan pendapatan tersebut, ketika ditukarkan dengan barang dan jasa, maka barang dan jasa yang diterimanya itu jumlah yang akan diterimanya itu lebih sedikit dari biasanya, karena kan pada inflasi ini harga-harga mengalami kenaikan. Untuk poin yang kedua itu adalah dampak inflasi terhadap ekspor. Mengapa? Karena dengan adanya inflasi ini sangat berpengaruh terhadap daya saing ekspor, karena harga-harga akan semakin mahal. Nah, dari sini negara juga akan mengalami kerugian karena devisa yang diterima negara itu akan
berkurang dari sebelumnya. Dan yang ketiga ini adalah dampak inflasi terhadap minat orang untuk menabung. Pendapatan real itu pada saat inflasi itu akan berkurang dari hari-hari sebelumnya ataupun dari tahun-tahun sebelumnya karena adanya inflasi ini, di mana pada masa inflasi atau pada saat inflasi tingkat bunga itu biasanya lebih rendah dari laju inflasi. Contohnya, ketika pada tahun 2015 Ibu menyetorkan uang untuk disimpan di bank dalam bentuk deposito dan tingkat bunganya itu adalah sebesar 15% ya. Tapi ketika adanya inflasi ini ternyata laju inflasinya itu adalah sebesar 11%, maka keuntungan akhir yang akan Ibu dapatkan itu hanya 4%, jadi bukan 15% lagi. Nah, dari hal tersebut sehingga masyarakat itu enggan untuk menabungkan uangnya. Dan dampak yang terakhir itu adalah dampak terhadap kalkulasi harga pokok. Jadi dengan adanya inflasi ini sendiri, produsen itu biasanya akan lebih sulit dalam menentukan harga jual ataupun harga pokok, di mana mereka itu sulit untuk menentukan berapa persentase dari tahun tertentu, sehingga nantinya itu akan berdampak terhadap harga pokok yang sulit untuk ditetapkan. Lalu yang terakhir itu adalah cara pengendalian inflasi. Untuk cara pengendalian inflasi ini ada 3 ya. Yang pertama itu ada kebijakan moneter, yang kedua itu ada kebijakan fiskal, dan yang terakhir itu ada kebijakan lain di luar kebijakan moneter dan fiskal. Untuk kebijakan moneter ini sendiri dilakukan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Caranya itu bisa dilakukan dengan cara kebijakan persediaan uang kas, kebijakan diskonto, maupun kebijakan operasi pasar terbuka. Untuk kebijakan persediaan uang kas ini sendiri, yaitu Bank Sentral memberikan tugas kepada bank umum untuk menyediakan persediaan uang kas, dan dari kewajiban tersebut itu bank umum itu akan mengurangi uang-uang yang akan diedarkan ataupun dikeluarkan kepada masyarakat. Nah, dari hal tersebut inflasi itu dapat ditekan dan jumlah uang yang beredar itu dapat dikurangi. Lalu kebijakan diskonto. Kebijakan diskonto ini merupakan kebijakan yang dilakukan dengan cara menaikkan tingkat suku bunga, di mana dengan adanya tingkat suku bunga ini diharapkan masyarakat itu terdorong untuk menyimpan uangnya di bank ataupun menabungkan uangnya. Dan yang terakhir itu ada kebijakan operasi pasar terbuka, yaitu dilakukan dengan cara menjual surat-surat berharga seperti surat utang negara. Nah, dengan adanya penjualan surat berharga ini diharapkan jumlah uang yang beredar di masyarakat itu dapat dikurangi dan inflasi dapat ditekan. Lalu yang kedua itu ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini dilakukan untuk memengaruhi pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Caranya itu ada 2 ya. Yang pertama itu ada cara dengan mengurangi pengeluaran pemerintah, dan yang kedua itu adalah dengan menaikkan tarif pajak. Untuk cara yang pertama yaitu mengurangi pengeluaran pemerintah dengan dilakukannya pengurangan pengeluaran, yaitu dengan maksud untuk mengurangi permintaan akan barang dan jasa, sehingga nantinya harga-harga akan mengalami penurunan. Dan untuk cara yang kedua itu adalah menaikkan tarif pajak. Ini dilakukan untuk para rumah tangga dan para perusahaan, yaitu dengan adanya kenaikan tarif pajak ini sendiri sehingga akan berpengaruh terhadap penurunan permintaan barang dan jasa, dan harga pun akan mengalami penurunan.
Dan kebijakan yang terakhir itu adalah kebijakan lain di luar kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Caranya itu ada dua. Yang pertama itu adalah peningkatan produktivitas dan menambah jumlah barang di pasar. Dan yang kedua itu penetapan harga maksimum terhadap suatu produk ataupun barang maupun jasa. Nah, untuk poin yang pertama mengenai peningkatan produktivitas ini bisa dilakukan yaitu dengan cara pemerintah itu mengeluarkan peraturan mengenai produktivitas ini. Bisa dilakukan dengan cara pemberian premi ataupun subsidi bagi mereka yang dapat memenuhi syarat ataupun target yang telah ditentukan. Lalu untuk menambah barang itu bisa dilakukan dengan cara menurunkan keran impor, yaitu misalnya melonggarkan bea masuk barang impor. Nah, setelah penjelasan inflasi tadi, untuk semua pembahasan, apakah sudah dapat dimengerti? Nah, ketika tidak ada yang ditanyakan dan dapat dimengerti, Ibu lanjutkan mengenai permintaan dan penawaran uang. Nah, untuk permintaan uang ini merupakan istilah para ekonom untuk menerangkan mengapa perusahaan dan individu itu memegang uang. Untuk teori permintaan uang ini ada dua ya. Yang pertama itu ada teori permintaan klasik dan yang kedua itu ada teori preferensi likuiditas. Untuk teori permintaan klasik ini ada teori Keynes di mana menjelaskan bahwa permintaan uang adalah dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu MV sama dengan PT. M-nya di sini merupakan jumlah uang yang beredar, V-nya itu adalah kecepatan perputaran uang, yang P-nya itu adalah tingkat harga, dan T-nya itu adalah jumlah barang dan jasa. Selain Keynes, ada juga Alfred Marshall yang mendefinisikan ataupun menyatakan permintaan uang ini ke dalam rumus, yaitu M sama dengan K kali P kali G, di mana M di sini adalah jumlah uang yang beredar, yang K-nya itu adalah jumlah uang persediaan kas, P-nya itu adalah tingkat harga, dan G-nya itu adalah pendapatan. Selanjutnya itu adalah yang kedua, teori preferensi likuiditas. Teori ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada motif bertransaksi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lalu yang kedua itu ada motif berjaga-jaga yang digunakan untuk menghadapi ketidakpastian keadaan, dan yang terakhir itu ada motif spekulatif atau motif spekulasi yang digunakan untuk mencari keuntungan dalam jumlah besar meskipun resiko yang harus dihadapi juga besar. Sedangkan untuk penawaran uang ini adalah jumlah uang yang tersedia dalam perekonomian. Lalu untuk pembahasan yang terakhir adalah ini faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Untuk faktor ini ada tiga. Yang pertama itu ada pengeluaran konsumen, yang kedua itu ada biaya transaksi saham dan obligasi, dan yang terakhir adalah perubahan harga secara umum. Untuk pengeluaran konsumen ini biasanya akan meningkat ataupun terjadi ketika hari besar keagamaan contohnya. Nah, ketika hari besar keagamaan, masyarakat itu akan menjual kekayaan lainnya seperti menjual saham yang dimiliki untuk menggantikannya dalam bentuk uang, karena mereka akan membeli produk ataupun jasa yang diinginkan. Dari hal tersebut, maka permintaan akan uang akan meningkat. Lalu yang kedua itu tadi ada biaya transaksi saham dan obligasi, di mana untuk biaya ini, ketika biaya dalam menjual ataupun membeli saham itu terlalu mahal ataupun rumit, maka masyarakat itu lebih senang untuk menyimpan kekayaannya dalam bentuk uang.
dan enggan untuk membeli saham ataupun menjual saham karena adanya syarat yang rumit ataupun biayanya itu terlalu mahal. Sehingga dari hal ini permintaan akan uang juga akan mengalami kenaikan. Dan faktor yang terakhir itu adalah perubahan harga secara umum. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, dari adanya inflasi ini ataupun inflasi yang terjadi di suatu negara biasanya akan berdampak terhadap harga-harga yang akan mengalami kenaikan. Nah, dari harga yang mengalami kenaikan ini, maka permintaan akan uang juga akan mengalami kenaikan. Dan untuk yang terakhir yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Untuk faktor yang mempengaruhi penawaran uang ini ada 5. Yang pertama itu ada tingkat inflasi, yang kedua itu ada tingkat bunga, yang ketiganya itu ada tingkat pendapatan nasional atau tingkat produksi, yang keempat itu adalah kondisi dunia perbankan, kondisi kesehatan dunia perbankan, dan yang terakhir itu adalah nilai tukar rupiah. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat diterima oleh kalian semua, dan apabila masih ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa langsung tanya ke Ibu ya. Nah, untuk minggu depan kita akan membahas mengenai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Jadi Ibu harapkan kalian belajar terlebih dahulu, baik itu dari buku panduan ataupun dari internet mengenai materi tersebut. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan dan selalu jaga jarak agar kita terhindar dari virus ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.